Guys, balik lagi di Headline tanggal 14 September bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang jelang akhir jabatan Gubernur Anies Baswedan. PR tersisa di Jakarta, berikut penjelasannya. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria segera berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Namun, di tengah keberhasilannya menjalankan program-program pembangunan Jakarta selama satu periode ini, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum bisa dituntaskan. Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanujaja menjelaskan persoalan pencemaran udara hingga kemacetan lalu lintas masih belum berhasil ditangani di era Anies. Namun, dia menyadari masih banyaknya PR yang ditinggalkan Anies tak lepas dari terbatasnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta dalam satu periode. Menurut dia, setiap gubernur selalu meninggalkan PR untuk pemimpin berikutnya, sebab masalah perkotaan selalu ada yang baru dan terus terakumulasi oleh persoalan-persoalan lama yang tidak tuntas. Kendati demikian, Elisa melihat banyak perbedaan positif pada sosok Anies ketimbang gubernur-gubernur sebelumnya. Misalnya soal penataan kampung, kebijakan yang dilakukan Anies dinilai lebih baik ketimbang pendahulunya yang kerap melakukan penggusuran. Selain itu, Anies juga dinilai tidak gengsi meneruskan program pendahulunya yang dianggap baik, misalnya soal transportasi publik. Bahkan dia terus mengembangkan dan meningkatkan pelayanan serta mengintegrasikan seluruh moda transportasi yang ada di Jakarta, termasuk membangun infrastruktur pendukungnya. Meski begitu, ada juga catatan negatif untuk Anies. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai Anies Baswedan belum berhasil menangani persoalan banjir yang selalu menjadi PR besar dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, Nirwono juga menyoroti rumah DP 0 rupiah yang menjadi salah satu janji kampanye Anies Baswedan. Menurut dia, program rumah DP 0% Anies tidak tepat sasaran. Selain itu, penataan kampung dan penyediaan hunian layak bagi warga Jakarta di era Anies tidak terrealisasi dengan baik. Anies dinilai hanya fokus menuntaskan janji kampanye untuk pendukungnya di Pilkada 2017 lalu. Anies Baswedan menegaskan ia dan Riza Patria masih tetap menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober 2022, meski DPRD DKI telah mengumumkan pemberhentian mereka sebagai Kepala Daerah Jakarta melalui rapat paripurna. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan program tetap berjalan hingga akhir 2022 ini. Di sisa masa jabatannya itu, penyerapan anggaran akan terus dioptimalkan. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap menerapkan prinsip hati-hati agar lebih cermat dan tidak muncul masalah di kemudian hari dalam pengelolaan anggaran daerah. Setelah rapat paripurna, DPRD DKI Jakarta kemudian melanjutkan rapat pimpinan gabungan atau Rapimgab untuk menentukan 3 nama yang diusulkan menjadi calon penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang purna tugas Oktober 2022 mendatang. DPRD DKI kemudian memutuskan 3 nama yang akan diusulkan untuk menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta yang diperoleh dari hasil penyaringan nama-nama yang diusulkan 9 fraksi di DPRD DKI. Tiap fraksi berhak mengusulkan 3 nama. Adapun 3 nama yang diusulkan ialah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Dalam Rapimgab DPRD DKI Jakarta ini, Heru Budi Hartono memperoleh total 9 usulan, Marullah Matali juga memperoleh total 9 usulan, sedangkan Bahtiar memperoleh 6 usulan. Sekian headline di Peta6.com hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Bye!